Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang macam-macam jangkauan. Jadi yang pertama adalah jangkauan kuartil atau biasa disingkat JK atau JQ. Jadi mencari jangkauan kuartil itu dari Q3 dikurangi Q1 dengan Q adalah kuartil. Jadi kita harus menentukan kuartil dulu. Untuk menentukan kuartil data tunggal, jadi data diurutkan terlebih dahulu, kemudian ditentukan Q2-nya, dan Q2 di sini adalah median. Setelah terbentuk dua bagian data yang dicari, setelah terbentuk dari dua bagian data, nanti masing-masing bagian akan kita cari mediannya masing-masing. Jadi ilustrasinya seperti ini, ada data. Jadi data ini kita cari mediannya. Median di sini adalah nilai tengah, atau kita sebut sebagai Q2. Berarti kan ada sisi kiri, ada sisi yang kanan. Nah, masing-masing bagian kita cari lagi nilai tengahnya. Sehingga nilai tengah yang ada di bagian kedua adalah Q3 atau kuartil atas. Yang setengah dari bagian yang pertama kita sebut sebagai kuartil bawah. Contohnya, tentukan jangkauan kuartil dari 2, 4, 3 dan seterusnya. Data ini belum urut, berarti kita harus urutkan terlebih dahulu. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jumlah datanya ada 9. Karena datanya ada 9, kita bisa mencari Q2-nya atau median dari 9/2 sama dengan 4,5. Berarti kita bisa lihat mediannya adalah data kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah letak Q2 atau median. Masing-masing bagian, ini di sini ada 4, di sebelah kanan juga ada 4. Kita cari nilai dari nilai tengahnya masing-masing. Berarti kan nilai tengahnya Q1 ada di sini, Q3-nya ada di sini. Q1 dari 2 plus 3 dibagi 2. 2,5. Kemudian ketiganya 6 plus 7 dibagi 2 sama dengan 6,5. Maka kita bisa menentukan jangkauan kuartilnya. Jadi di sini jangkauan kuartil sama dengan Q3 dikurangi Q1 sama dengan Q3-nya 6,5 dikurangi dengan 2,5. Sehingga jangkauan kuartilnya sama dengan 4. Kemudian untuk mencari jangkauan kuartil dari data kelompok, kita cari dulu rumus kuartil. Rumus kuartil ini sama dengan rumus median, hanya saja perbedaannya di bagian I/4N. Karena kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Nah, sekarang kita lihat TB adalah tepi bawah kelas kuartil. I/4N, kalau misalnya kita cari Q1 berarti I-nya diganti 1. Kalau kita mencari Q2 berarti diganti 2/4. Jadi setengah. Jadi rumus Q2 itu sama dengan mencari rumus median. Kemudian yang ketiga, ketika kita mencari Q3 berarti I-nya diganti 3. Untuk pembahasannya masih sama. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Frekuensinya adalah F-nya ini frekuensi kelas kuartil dan P-nya panjang kelas. Contohnya tentukan Q1, Q1, Q3 dan jangkauan kuartil. Berarti kita cari frekuensi kumulatifnya dulu dari data yang sudah tersedia. Frekuensinya 2, masih ingat ya, berarti mencari frekuensi kumulatif itu kita tambahkan frekuensinya 2 tetap 2. Kemudian 2 plus 3, 5. Kemudian 5 plus 5, 10 dan seterusnya sampai ketemu frekuensi kumulatif terakhir sama dengan 80. Kita cari dulu Q1-nya. Q1 berarti kan kita mencari kelas kuartilnya dulu. Dari 1/4 kali 80 sama dengan 20. 20 ini adalah data ke-20. Kita lihat di sini, data ke-20 berarti letaknya ada di 65 sampai 69. Ini Q1. Kemudian kita cari Q3-nya dulu. Q3 sama dengan 3/4 kali
80. Ini kan berarti 20 sama dengan 60. Ini datang ke 60. Di mana data ke 60? Karena di sini letaknya itu data sampai 48, berarti data ke 60 itu ada di bagian 75 sampai 79. Jadi ini Q3. Masing-masing baru kita cari. Untuk Q1 sama dengan TB plus 1/4 kali 80 dikurangi frekuensi kumulatifnya 10 per frekuensinya berapa? 16 dikali panjang kelasnya dari 50 sampai 54 ada 5 sama dengan TB nya kita ganti karena batas bawahnya 65 berarti tepi bawahnya 64,5 plus 20 min 10 per 16 kali 5 64,5 plus 10 per 16 kali 5 64,5 plus 50 per 16 sama dengan 67,625. Nah nanti bisa kalian cek lagi. Dengan cara yang sama kita bisa mencari nilai dari Q3. Berarti Q3 langsung saja karena kelasnya sudah ketahuan, kita tahu tepi bawahnya berapa. Berarti kan tepi bawahnya 74,5 ditambah 3/4 kali 80 dikurangi 48 per frekuensinya 20 dikali 5 sama dengan 74,5 plus 60 min 48 per 25. 74,5 ditambah 60 dikurangi 48 12 per 4 sama dengan 74,5 plus 3 77,5. Nah, kita sudah menemukan Q1 dan Q3-nya. Sekarang kita cari jangkauan kuartilnya. JK sama dengan Q3 dikurangi Q1. 77,5 dikurangi dengan 67,625 sama dengan hasilnya 9,88. Kemudian kita lanjutkan ke jangkauan semi interkuartil. Jadi jangkauan semi interkuartil ini bisa dicari dari setengah dari jangkauan kuartil. Jadi setengah kali Q3 dikurangi Q1. Contohnya dari contoh yang sama untuk data tunggal. Jadi data tunggal tadi sudah diketahui JK-nya sama dengan 4. Kemudian kita mencari jangkauan semi interkuartilnya, berarti kan setengah kali Q3 dikurangi Q1 sama dengan setengah kali 4 sama dengan 2. Sekarang untuk data kelompok, kita menggunakan data yang sama. Jadi dari data yang diketahui, JK-nya sudah dihitung 9,88. Sekarang jangkauan semi interkuartilnya setengah kali Q3 dikurangi Q1 sama dengan setengah dikali 9,88 sama dengan 4,94. Nah, untuk penjelasan jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil saya rasa sudah cukup jelas. Kalau masih ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.